Iya, berlanjut terus. Jadi area Fibonacci itu bisa dipakai terus-terusan. Tapi kalau kalian mau benar-benar pengen tahu seberapa efektif, ya kalian bisa menggunakan backtesting. Kayak biasa, backtesting, gimana kita tarik terus Fibonacci, apakah benar-benar dia 40% benar, 60% benar, kayak gitu. Oke, Mas, kita mengulang dari pertanyaan sebelumnya nih. Tadi kan kita Hmm, menentukan dari ekor nih, ekor ke ekor atau bisa mix. saya ekor ke ekor. Tapi sebenarnya bisa ya, bisa aja ya Eh, kalau mix. lebih baik Atau konsisten kurang sih. efisien. Gimana? Kalau closing ke closing oke, karena emang ada yang dari closing ke closing tariknya. Biasa tuh dari ekor ke ekor. Kalau closing ke closing, Hmm. ekor ke ekor, nggak usah di mix mix lah. Ini Hmm. gunanya mix juga buat apa? Nggak, Oke, ikutin baik aja kayak biasa teman-teman. aturannya dari ujung ke ujung biasa kayak gitu. Oke, baik teman-teman, semoga menjawab ya pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian bisa nih, bisa dari ekor ke ekor ataupun closing ke closing gitu. Hmm. Untuk menentukannya. Oke, Mas ada pertanyaan selanjutnya nih dari Sek Joko. Izin bertanya Kak. Wah siap. Hmm. Penggunaan Fibonacci ini mesti melihat kondisi saham tertentu atau bisa pada seluruh saham tanpa melihat kondisi tertentu Kak. Terima kasih. Kondisi tertentu ini ada sebenarnya harus di define dulu. Kondisi tertentu yang dimaksud tuh kayak gimana? Cuman anggapan aja mau dipakai di semua saham. Sebenarnya itu nggak ada batasan mau pakai di mana gitu loh. Mau boleh di saham ini, boleh di saham enggak. Cuman kalau saya saran ya, kalau saham yang chartnya nggak gitu kelihatan valid swing low sama valid swing high ya jangan dipakai. Karena itu nggak bisa ditentuin tarikan garisnya. Karena kita tarik dari valid swing low ke swing high atau dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah dari swing high ke swing low kayak gitu kan. Kalau misalnya saham itu kebanyakan geraknya datar nih, bahkan gerak di 50 perak, itu kan nggak ada apa-apa kan, mau ditarik pun juga nggak bisa. Terus kalau sideways sama atau lagi dua ada nih conditionnya. Sideways, kalau sahamnya sideways lebih baik nggak usah pakai Fibonacci karena nggak gerak kemana-mana. Kalian tarik itu nggak bakal kelihatan ada efektivitas apa-apa. Biasanya dipakai di saham-saham yang geraknya trending. Kayak tadi contoh-contoh yang saya kasih bahasanya adalah saham yang trending. Kayak tadi IPMG itu kan contohnya saham trending yang lagi gerak dalam tren tertentu, misalnya bullish atau bearish, bukan saham sideways yang geraknya datar. Kalau gerak datar kalian tarik Fibonacci, Nggak itu ngaruh pun ya? nggak bakal kelihatan, nggak dapat apa-apa serius. Kalian bakal kayak bingung. Ini di mana ya? Jadi kayak bahkan kurang tepat lah penarikan Nggak golden ratio-nya. signifikan. Iya, kurang kurang berpengaruh juga seperti itu kira-kira. Oke, jadi kalian harus perhatikan sahamnya juga nih teman-teman semuanya. Apakah chartnya sedang dalam sideways atau tidak ada pergerakan sama sekali yang harganya mandek di harga-harga itu saja gitu. Jadi kalau Iya, misalnya kalian kan pakai ada saham yang Fibonacci 50 perak terus, kan ada yang begitu. Nggak mungkin kita tarik Fibonacci. Harga tinggi sama rendahnya aja sama. nggak ada bedanya masalahnya itu. Jadi kalian harus balik lagi tentuin kondisi saham tersebut seperti apa gitu ya teman-teman. Betul. Oke, Mas ini pertanyaan dari Edi Lu.rw. Bagaimana kita bisa menentukan ke 618 atau 50 retracementnya? Kita nunggu. Jawabannya kita nunggu. Sampai terbentuknya valid swing di area 618 atau di 50. Dia terbentuk valid swingnya di mana? Di area 50 kah, 618 kah, atau 382 kah? Terus kalau misalnya kedua adalah kalau kita udah nyoba-nyoba nih. Kita udah nyoba-nyoba. Setelah kita nyoba-nyoba nih berapa kali valid swing di 618, 382, 50. Yang lebih efektif di saham ini 618, maka yang kita tunggu di 618. Kayak gitu. Jadi Oke. berdasarkan data atau berdasarkan daripada apakah lebih bagusnya berdasarkan data sih daripada kayak perkiraan di 618 atau 30 kali swing. Lebih bagus lagi kalau ada tambahan datanya ya. Udah berapa kali pakai ternyata bagus nih 618 di saham ini. Maka kita tunggu dia 618. Jadi kayak nggak ada patokan sebenarnya. Sebenarnya tuh nggak ada kayak patokan. Biasanya dipakai golden ratio. Tapi apakah ada yang pakai 382, ada yang pakai 50? Ada yang pakai 2618? Ada. Oke. Jadi biasanya based on data dan hasil experience dari yang sebelum-sebelumnya ya, Mas ya. Iya, biasa kayak gitu. Karena biasanya nggak instan, jadi kalian perlu mengulik nih. Jadi, oh coba nih sekali, besokannya coba lagi, besoknya coba lagi gitu. Sampai kalian udah nentuin posisi yang, oh oke nih 618 gitu. Biasanya kayak gitu ya. Nah, Iya, biasanya kayak gitu. Mas, tadi sempat nyebutin terkait dengan golden ratio nih Mas. Adakah rasio lain yang biasanya trader gunakan selain golden ratio? Ada tadi kan yang kita udah bahas 382 itu orang ada pakai. 786 pun bahkan orang ada pakai.
Yang paling sering 2618 pakai itu ya? ya bisa kan, bahkan ada yang pakai 2618. Biasanya kalau 2618 itu kejadiannya kalau 1618 udah lewat, terus kan emang lagi titik all time high ya. Mm-mm. Dia biasanya perkiraan ya, dia mungkin bisa mencapai ke rasio selanjutnya, mungkin di 2618 itu sih dasarnya. Oke, teman-teman bisa catat ya kalau misalkan kalian mendapatkan insight-insight seru dari Mas Joshua untuk eh, strategi kalian di minggu depan nih. Nah, Mas, mungkin ada teman-teman kita yang baru join dan sempat ketinggalan pembahasan kita di awal nih, Mas ya. Nah, seperti apa sih kondisi yang paling ideal untuk kita bisa menggunakan indikator Fibonacci ini? Kondisi paling ideal adalah kalau all time high itu kita pakainya tarikan back ke C atau dari atas ke bawah untuk tentuin target daripada kelanjutan harganya setelah lewat resisten yang jadinya nanti terbentuk all time high. Itu biasanya kita tarik dari B ke C buat tahu target yang akan dicapai. Kalau A ke B kita tarik dari yang terendah ke tertinggi, itu kita buat tahu apakah dia akan terjadinya pemantulan pada area ketika mengalami pelemahan sementara itu. Misalnya dari trend bullish bahkan mengalami pelemahan sementara, kira-kira dia bakal mantul nggak sih di 618? Kita tarik A ke B, 618, kita tungguin sampai terbentuknya valid swing. Yang mungkin valid swing ini adalah suatu pertanda biasanya adanya kenaikan yang terjadi. Bisa jadi sementara, bisa sampai ke resisten B, bisa jadi kurang dari resisten B. Kayak gitu sih cara pakainya. Untuk Fibonacci ya. Mas ini melanjutkan ya, masih dalam pembahasan kita. Untuk Fibo ini cocoknya pakai time frame yang per hari atau per jam atau per menit biasanya. Kalau saya pribadi itu biasanya analisa selama ini saham pakai time frame daily sih. Kita pakai daily. Nggak jarang sekali pakai H4. H4 itu kayaknya kurang oke deh untuk dipakai untuk analisa saham Indo ya. Saya lebih biasanya pakai banyak kalau kita turunin time frame ya ke H4 itu jadi kayak kurang liquid dan penentuan swing high swing low-nya jadi lebih sulit. Banyak yang kayak gitu. Biasanya sih pakainya kalau lebih enak tuh pakai daily kalau nggak weekly. Tapi biasanya paling sering saya pakai daily. Serius. Daily, oke. Jadi kalian bisa menentukan per harinya dari saham-saham yang kalian ingin incar nih ya berarti. Karena biasanya pakai time frame daily. Jadi ngeliat candle-nya pakai day harian. Biasanya kayak gitu. Oke, siap. Jadi terjawab ya, semoga teman-teman bisa mudah memahami terkait dengan penjelasan dari Mas Joshua. Mas Joshua, sebelum kita closing boleh satu pertanyaan dari Sobat Philip dulu ya? Boleh. Tanya aja. Wow. Ada pertanyaan dari question from stories. Oke. Untuk ini kan dari pertanyaan dari teman-teman kita juga ya. Untuk indikator Fibonacci pada area berapa waktunya buy dan sell? Pada area golden ratio ditemukan swing low bisa dijadikan pertimbangan untuk area spekulatif terhadap adanya pemantulan atau kenaikan harga. Itu bisa jadi pertimbangan untuk area buy. Kalau sell itu biasanya bisa menggunakan area Fibonacci extension ya tadi. Tarikan dari B ke C untuk ketahui di rasio 1618 kah yang bisa dijadikan area targetnya. Tapi apakah akan selalu kena area 1618? Jawabannya ya enggak, ada statistiknya masing-masing daripada setiap strategi. Jadi silakan cari statistiknya masing-masing dan research lebih lanjut untuk hal itu. Nah, ini nih, karena nggak selalu tepat, ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Freddy.Nagamas. Cara menentukan swing low dan swing high agar dapat menggunakan Fibonacci dengan tepat bagaimana? Nah, sebenarnya nggak ada patokan bisa tepat dan enggaknya ya Mas ya. Tapi setidaknya cara nentuin swing low dan swing high untuk bisa kita pakai indikator Fibonacci. Itu tuh bukan cara tepat sih. Itu preferensi masing-masing. Ada yang pakainya kecil-kecil kayak sedikit-sedikit dari misalnya panjang segini ya. Ada yang pakai dari titik tengah sini, tengah daripada gambar yang ini ke sini. Ada yang pakai dari A ke B-nya dari sini ke sini. Itu berdasarkan pengalaman dan kebiasaan masing-masing dan hasil daripada data masing-masing. Kalau misalnya kalian mau narik A ke B-nya dari lebih efektif dari tengah, itu nggak apa-apa. Tarik aja dari tengah. Dan ternyata golden ratio di sana lebih oke, lebih banyak mantul, pakailah yang di tengah. Kalau misalnya yang lebih panjang lagi atau tariknya lebih panjang dari paling bawah banget sampai paling atas banget lebih oke, pakai yang paling bawah paling atas. Jadi kagak ada kayak yang paling tepat banget. Yang jelas tarikannya itu biasa dari swing low ke swing high atau ke swing high ke swing low kayak gitu. Tergantung daripada yang dipakai Fibonacci retracement kah atau Fibonacci extension yang dipakai kayak gitu.
Oke, semoga menjawab ya Mas Freddy Nagamas. Nah, karena waktu kita juga cukup terbatas nih, tadi kita sudah membahas banyak sekali terkait indikator Fibonacci yang mana terdapat dua Fibonacci yang sering banget teman-teman kita pakai, yakni retracement dan extension, yang mana kalau misalnya kita pakai retracement kita bisa nentuin support dan resisten, kita bisa melihat arah pemantulannya dari terendah ke tertinggi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang extension kita juga bisa menggunakannya untuk bisa melihat gelombang arah harga saham, yang mana kita bisa menentukan target price-nya ya Mas ya. Dari kita bisa menarik di titik ke tinggi ke titik terendah gitu. Nah, oke. Mas Joshua boleh memberikan insight terakhir nih untuk penerapan indikator Fibonacci ini seperti apa supaya kita bisa memaksimalkan indikator ini untuk khususnya untuk para trader. Oke, kalau misalnya yang tadi kan kayak banyak sekali juga tadi di chat yang bingung tariknya banyak, enaknya gimana nih, dari ekor atau badan? Kalau saya pribadi pakai ekor, dari ekor dari titik swing high swing low-nya itu pakai ekornya, ekor daripada candlestick-nya ya. Kalau saya pribadi begitu. Apakah yang pakai closing ke closing salah? Enggak, itu preferensi masing-masing. Biasanya saya pakai ekor. Kalau mau ikutin bebas, nggak mau pakai closing itu juga bebas, tergantung daripada masing-masing. Kalau penggunaan biasa kita bisa kombinasikan dengan resisten. Kalau misalnya kayak yang tadi kita bisa kombinasikan dengan support sebelumnya, misalnya contoh ya. Misalnya kita ada nemu support di area Rp3.000 nih ya. Terus kita tarik dari titik A ke B. A ke B itu supportnya kita tandai ternyata pas sama area 618. Artinya ada kemungkinan dia ini ketahan di titik support 3000 yang ditahan dengan titik golden ratio dengan pembentukan valid swing low yang terbentuk. Artinya ada kemungkinan setelah dia kena support ini dan kena misalnya valid swing low tertahan di golden ratio ini, ada peluang untuk mengalami kenaikan. Kayak gitu bisa pakainya. Resistennya nemu di mana? Dari swing high yang kita tandain secara historis atau di titik B yang kita tandain sebagai area penarikan daripada valid swing dari titik terendah ke titik tinggi. Terus kalau bicara tentang extension kalau misalnya resistennya udah nggak ada lagi patokannya secara historis. Kalau all time high kayak misalnya kayak kasusnya waktu itu Saham Raja kan pernah naik kan sampai sekarang ya, ketemu bentuk all time high terus. Itu kalau tentuinnya gimana? Kalau misalnya nggak ada lagi patokan, biasanya pakai Fibonacci 1618, bahkan ada yang pakai selain golden ratio 2618 kayak gitu. Itu sih kira-kira cara penggunaan Fibonacci-nya. Dari titik kalau yang tadi, tariknya dari yang titik tinggi ke rendah atau dari swing high ke swing low untuk extension-nya. Seperti itu. Nah, yang mana kita juga bisa menarik dari ekor ke ekor atau closing ke closing ya Mas ya? Iya. Nah Mas, untuk indikator Fibonacci ini apakah bisa digunakan berbarengan dengan indikator lain gitu? Lebih efektif mana nih? Bisa kayak tadi nggak pakai indikator sih, lebih ngarahnya ke indikator. Kalau biasa pakai itu kalau support resisten klasik dikombinasikan sama itu bisa. Kayak kita ya 1618-nya ada nggak misalnya di resisten terdahulu, bisa jadi nih ya. Ini sebenarnya bisa pakai juga Fibonacci itu salah satunya bisa pakai untuk tahu setelah all time high dia kemana, atau bisa kita kombinasikan dengan resisten. Ada nggak kira-kira di 1618 itu dikombinasikan dengan resisten? Mungkin itu jadi salah satu faktor yang kayak perkuat bahwa itu ada area penahanan atau area seharusnya di dekat-dekat area tersebut kita perhatikan sebagai area target atau area take profit kayak gitu. Kalau support saya tadi juga kita contohin bisa pakai support klasik. Kita tandain dulu support klasiknya. Di sebelah kiri kita tarik ke kanan, terus ada nggak dia cluster atau barengan sama 618 golden ratio kayak gitu dipakai. Kalau misalnya pakai indikator jarang sih. Saya lebih ngarahnya pakai support sama resisten klasik biasa kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian pakai indikator Fibonacci, bisa dibarengin dengan support dan resisten klasik. Oke, baik. Semoga menjawab ya teman-teman semuanya terkait dengan materi indikator Fibonacci ini. Nah, gimana nih antusiasnya? Udah mulai kebakar gelora-gelora ingin pakai indikator Fibonacci ini atau gimana? Mau pengen part kedua lagi bareng Mas Joshua terkait indikator Fibonacci? Gimana nih teman-teman? Seru banget ya indikator ini. Nah, nantinya untuk pertanyaan terbaik akan diinfokan oleh mimin kita di IG Story Talk to Philip. Jadi pantengin terus IG Story kita untuk pemenang dari pertanyaan terbaik dari IG Live kita di sore hari ini. Nah, terima kasih banyak Mas Joshua sudah
menjelaskan lebih detail terkait indikator Fibonacci ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin rasa penasarannya banyak banget.